Ini adalah teleskop Hubble, sebuah teleskop yang diletakkan di luar angkasa mengorbit bumi untuk melakukan pengamatan luar angkasa. Setidaknya, rencana awalnya begitu. Teleskop Hubble direncanakan untuk mengambil data pengamatan benda-benda langit dan melihat keindahan alam semesta. Tapi masalahnya, ada sebuah masalah kecil yang benar-benar sangat kecil ini yang merusak fungsi dari teleskop Hubble ini. Sehingga gambar yang harusnya minimal kayak gini justru terlihat jadi seperti ini. Ngeblur teman-teman. Bikinnya susah-susah, butuh waktu puluhan tahun, dananya habis sampai lebih dari 50 triliun rupiah kalau dikonversi ke masa sekarang. Dan ternyata ketika diluncurkan, ternyata hasilnya ngeblur yang membuat misinya hampir sia-sia. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana kemudian NASA mengatasi masalah ini? Teleskop Hubble adalah salah satu teleskop luar angkasa yang pernah diluncurkan oleh NASA. Tujuan dari teleskop Hubble ini adalah untuk mengamati objek-objek di alam semesta seperti bintang, planet, nebula, hingga galaksi yang lokasinya sangat jauh dari bumi. Dan karena berada di luar atmosfer bumi, Hubble ini nanti dapat mengambil gambar yang jauh lebih tajam dibandingkan dengan teleskop yang berada di permukaan bumi. Karena kan kalau untuk teleskop yang ada di permukaan bumi, dia masih terhalang oleh atmosfer. Sebenarnya Hubble bukan teleskop luar angkasa pertamanya NASA, tapi Hubble punya fitur lebih yang belum pernah ada pada teleskop luar angkasa sebelumnya. Teleskop Hubble ini bisa mengamati objek luar angkasa dalam beberapa jenis gelombang cahaya sekaligus, yaitu mulai dari cahaya tampak, ultraviolet, sampai inframerah. Dengan kemampuan ini, para ilmuwan bisa melihat dan mempelajari alam semesta dengan cara yang jauh lebih detail menggunakan teleskop ini. Hubble Teleskop memiliki nilai resolusi angular sampai 0,05 arc second. 0,05 arc second itu ibaratnya gini, sudut lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Kalau kita zoom ke 1 derajat, lalu kita bagi menjadi 60 bagian, ini adalah 1 arc minute. Kemudian kalau 1 arc minute ini kita bagi 60 bagian lagi, ini adalah 1 arc second. Resolusi Hubble Teleskop adalah 0,05 arc second yang artinya 1 arc second ini masih dibagi 20 bagian lagi. Jadi Hubble Teleskop ini dia memiliki resolusi yang sangat detail dan juga bisa menangkap berbagai panjang gelombang cahaya. Teleskop ini memiliki bentuk seperti tabung silinder besar dengan panjang 13,2 meter, diameter 4,2 meter, dan bobotnya di sekitar 12 ton. Kalau kita ibaratkan, biar gampang kebayangnya, ini tuh kayak ukurannya bis-bis antar kota gitu loh teman-teman. Jadi sebesar itu teleskopnya. Kemudian di bagian luarnya terdapat 2 buah panel surya besar untuk menyuplai energi ke dalam keseluruhan sistem teleskop ini. Di dalam teleskop ini ada beberapa komponen utama seperti cermin utama, cermin sekunder, serta beberapa instrumen ilmiah yang digunakan untuk menangkap cahaya dari objek luar angkasa. Teleskop Hubble ini termasuk dalam jenis teleskop reflektor, yaitu teleskop yang menggunakan sistem cermin untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Cahaya dari objek luar angkasa pertama-tama akan ditangkap oleh cermin utama, kemudian dipantulkan ke cermin sekunder, lalu diarahkan menuju berbagai instrumen ilmiah dan kamera di dalam teleskop untuk kemudian dianalisis dan direkam datanya. And liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Teleskop ini berhasil diluncurkan pada tahun 1990 menggunakan Space Shuttle Discovery dan kemudian dia sudah mengorbit ke bumi. Akan tetapi, ketika teleskop ini mulai digunakan untuk memotret dan mengumpulkan data dari luar angkasa, meskipun hasilnya udah cukup bagus, tapi ada masalah yang muncul di sini. Saat teleskopnya sudah dipastikan berhasil mengorbit bumi, Hubble Teleskop ini kan mulai diuji coba nih. Ibarat kalau kita megang kamera, sebelum kita moto beneran kan kita nyoba jepret-jepret dulu lah biasanya. Nah, pada tanggal 20 Mei 1990, jepretan percobaan dari Hubble dilakukan. Dan ini adalah hasilnya. Jika dibandingkan dengan hasil pengamatan dari teleskop di bumi, hasilnya udah lebih bagus sebenarnya. Meskipun kalau kita perhatikan lagi lebih seksama, ini ya nggak
bagus-bagus banget juga sih. Dan ini juga yang dirasakan oleh banyak peneliti NASA. Konteksnya di sini bukan nggak bagus secara visual ya, karena kan ini cuma jepretan percobaan. Hubble memotretnya cuma sekitar 30 detik. Biasanya kalau untuk foto pengamatan yang beneran, itu Hubble butuh waktu beberapa hari sampai minggu bahkan bulan untuk satu foto. Makanya di sini hasil jepretan percobaannya masih mentah. Bahkan ketika Hubble teleskop digunakan untuk mengambil gambar sesuai prosedur yang seharusnya, hasilnya lagi-lagi ngeblur. Ini kenapa sebenarnya? Masalahnya, biaya pengembangan dari teleskop Hubble itu mencapai 60 triliun rupiah kalau dirupiahin. Belum lagi masa pengembangannya juga lama, lebih dari 5 tahun. Jadi masa udah ngeluarin biaya semahal ini, waktunya juga lama, tapi ketika digunakan ternyata zonk dan hasilnya ngeblur. Biar lebih jelas, kita perlu tahu konteks bagaimana teleskop Hubble ini dibuat. Ide membangun teleskop Hubble sebenarnya udah ada sejak beberapa dekade sebelumnya, tapi biayanya terlalu besar untuk direalisasikan oleh NASA sendiri. Baru setelah NASA menggandeng ESA, European Space Agency, pada 1975, proyek ini pun kemudian mulai dijalankan. Setelah proyek ini berjalan, NASA kemudian bermitra dengan perusahaan Perkin-Elmer. Ini adalah perusahaan di bidang optik dan peralatan ilmiah. Dan sejak saat itu, proses pembangunan teleskop dari Hubble ini berjalan hingga akhirnya selesai dibuat pada tahun 1985. Dan dia pun siap diluncurkan di tahun berikutnya. Akan tetapi, tragedi Challenger di tahun 1986 memaksa NASA untuk menghentikan semua misi, termasuk misi peluncuran Hubble teleskop ini. Untuk video Challenger disaster, silahkan nanti bisa ditonton juga di video ini. Barulah pada 25 April tahun 1990, Hubble akhirnya meluncur dari Kennedy Space Center menggunakan pesawat ulang-alik Discovery dan berhasil mengorbit bumi. Setelah gambar pertama Hubble diterima oleh NASA dan mereka tahu kalau gambarnya ini burem, mereka kemudian membentuk tim investigasi. Bagaimana bisa kondisi ngeblur ini tidak terdeteksi sebelum peluncuran? Jadi tim investigasinya di sini memeriksa semua dokumen mulai dari catatan perkembangan proyeknya hingga metode pengujian dari berbagai instrumen yang ada di dalam teleskop ini, termasuk metode pengujian cermin dari pihak Perkin-Elmer. Dan disinilah sebuah titik terang mulai muncul. Either in the primary mirror or the secondary. And it resulted then in the mirror being very precisely made, but ultimately to the wrong figure. Saat tim investigasi mewawancarai teknisi Perkin-Elmer, ternyata di sini dia menyadari kalau ada yang bermasalah dengan pengujian cerminnya. Jadi di sini konteksnya ada dua buah alat ukur kalibrasi untuk memastikan kualitas dari cerminnya ini. Kita sebut saja metode kalibrasi A dan B. Pada alat A, ketika cerminnya diuji tidak terdeteksi error. Sementara pada alat B, ternyata terdeteksi ada error. Tapi dari kesalahan ini oleh tim teknisi dan manajernya dianggap kalau alat kalibrasi B yang nggak benar karena hasil kalibrasi A udah benar kok dan kalibrasi A ini dianggap lebih canggih. Informasi ini nggak sampai di level pimpinan dan hal ini juga akhirnya nggak mereka laporkan ke NASA di awal. Padahal justru yang terjadi adalah sebaliknya, ternyata memang ada yang keliru di cerminnya. Alat kalibrasi B benar, alat kalibrasi A yang memang ada kekeliruan karena ada lensa yang posisinya bergeser. Dari sini akhirnya diketahui kalau permukaan cerminnya diasah terlalu datar dengan selisih ketebalan sekitar 2,2 mikrometer atau 0,00022 cm dari seharusnya. Jadi konteksnya ini kan adalah sebuah cermin cekung lebarnya 2,4 meter harusnya diasah melengkung. Nah ternyata hasil lengkungannya setelah diasah ini ada perbedaan 2,2 mikrometer lebih datar. Kecil banget loh sebenarnya 2,2 mikrometer itu, bahkan setara kayak 1/50-nya rambut. Tapi toleransi dari NASA untuk cermin ini adalah 0,01 mikrometer. Artinya kesalahan ini 220 kali lebih besar dari batas toleransi NASA.
Dan kesalahan ukuran kecil ini menyebabkan anomali pada cahaya yang dihasilkan oleh cermin ini, yang disebut kondisi abrasi sferis. Abrasi sferis pada sebuah cermin ini adalah sebuah kesalahan yang menyebabkan cahaya dipantulkan oleh cermin, posisi jatuhnya tidak tepat pada titik fokusnya. Jadi idealnya pada cermin cekung, cahaya yang datang akan dipantulkan dan terfokus ke titik fokus cerminnya. Tapi pada kondisi abrasi sferis, di sini ada sedikit perbedaan, utamanya pada sisi cermin yang agak jauh dari pusatnya. Pantulannya tidak tepat di titik fokusnya. Mata manusia sebenarnya juga mengalami efek abrasi sferis ini. Jadi dalam kondisi tertentu, kadang kalau malam kita melihat lampu jalan atau lampu mobil, kadang kan terlihat lampunya itu terlalu berpendar dan ada efek halo. Nah, itu adalah abrasi sferis yang muncul ketika pupil mata kita terlalu melebar. Ini agak beda sama mata rabun ya. Kalau mata rabun, dia kan memang cahayanya terfokus di depan atau di belakangnya retina. Sementara kalau kondisi abrasi sferis ini, cahayanya udah terfokus ke retina, tapi ada sebagian yang dia fokusnya di depan retina. Dan inilah yang terjadi pada teleskop Hubble. Akibatnya, cermin sekundernya ini akan mengarahkan cahaya dengan titik fokus yang salah ke kameranya. Dan hasilnya, jelas saja kamera Hubble jadi nggak jelas hasilnya. Tujuan dari bikin teleskop yang sangat besar dan ditaruh di luar angkasa ini kan agar hasil pengamatannya jadi lebih jelas ya. Lah kok malah jadi ngeblur ini, gimana ini? Dampak dari kejadian ini bagi NASA sangat-sangat besar ya. Dari mulai biaya, waktu, bahkan reputasi NASA juga terdampak. Dan di samping itu, NASA juga kehilangan data-data ilmiah dari pengamatan objek luar angkasa. Karena hasil gambarnya nggak jelas. Dan di tengah semua tekanan ini, karena teleskopnya pun udah di orbit, jadi daripada sia-sia, NASA pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain membuat solusi perbaikan untuk teleskop Hubble di orbit. Sebenarnya, sejak teleskop Hubble dibuat pada tahun 1979 lalu, teleskop ini memang dirancang agar bisa diperbaiki, biar nanti dia bisa bertahan sampai puluhan tahun. Tapi setelah ada masalah pada peluncuran pertamanya ini, dari awal udah langsung ada masalah, akhirnya misi perbaikan pertamanya pun langsung segera dilakukan. Untuk memperbaiki teleskop Hubble ini, NASA membuat sebuah perangkat bernama COSTAR, Corrective Optic Space Telescope Axial Replacement, yang mana cara kerjanya ini kayak ngasih kacamata pada instrumennya Hubble. Selain COSTAR, NASA juga membuat kamera pengganti yang disebut WFPC-2 yang dirancang berisi satu set cermin cembung untuk menangkap gambar, sehingga hasil abrasi sferis ini bisa ditangkap dengan normal dan tetap fokus hasilnya. Setelah kedua perangkat tersebut dinyatakan sudah layak, NASA akhirnya meluncurkan misi perbaikan dengan mengirim beberapa astronotnya. Misi ini berjalan dengan sukses dan astronotnya berhasil memperbaiki teleskop Hubble dengan memasangkan dua perangkat tadi. Akhirnya Hubble-nya ini dikasih kacamata gampangnya. Everybody just went crazy. Dan akhirnya setelah perbaikan itu, NASA kemudian segera mengambil gambar dengan teleskop Hubble dan memproses gambarnya. Dan saat NASA merilis foto pertama setelah perbaikan, akhirnya hasil gambarnya tampak lebih tajam dan lebih detail. Dan hal ini menyatakan bahwa teleskop Hubble sudah bekerja sesuai ekspektasi seharusnya. Dan setelah sudah benar hasilnya, teleskop Hubble pun mulai mengambil gambar-gambar luar angkasa sebagaimana misi awalnya. Dan foto-foto yang diambil oleh Hubble ini benar-benar mengubah pemahaman manusia terhadap alam semesta. Kita akan membahas tentang hasil dari pengamatan teleskop Hubble di video selanjutnya.